Halo, apa kabar Talking Friends? Semoga kalian berada dalam kondisi yang sehat ya. Ketemu dengan saya Willy Priyoko yang hari ini akan membahas meaningful engagement, salah satu konten dari rangkaian konten yang disiapkan untuk ulang tahun Talking ke-18, Talking 18 tahun, Act of Kindness. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang menyenangkan untuk memberikan meaningful value kepada audiens kita. Tapi sebelumnya, supaya kontennya lebih lengkap, kayaknya Anda harus ngelihat konten lain yang disiapkan oleh Suryo AB tentang influential communication. Klik kontennya ya. Kalau Anda diberikan pilihan untuk berbicara dengan orang lain, pasti Anda akan memilih untuk berbicara dengan orang yang Anda sukai daripada berbicara dengan orang yang tidak Anda sukai. Ya iyalah, ngobrol sama sahabat pasti lebih enak dibandingkan ngobrol sama musuh kita. Masalahnya saat kita menjadi pembicara di konteks public speaking, kita tuh nggak bisa milih-milih mau ngobrol sama siapa. Jadi meaningful engagement menjadi sebuah hal yang penting. Saat kita menyampaikan ide-ide yang ada di kepala kita untuk audiens, kita harus mempunyai hubungan yang maksimal, optimal dengan audiens kita. Dalam membangun hubungan dengan audiens atau lawan bicara, diperlukan kemampuan kita untuk menjadi seseorang yang menyenangkan, pleasant personality, yaitu dengan membangun keterlibatan yang berarti atau meaningful engagement. Meaningful engagement itu apa sih? Meaningful engagement adalah hubungan jangka panjang berdasarkan daya tarik dan retensi untuk menciptakan sesuatu yang berharga atau diinginkan. Sesuai nih sama topik ulang tahun Talking, Act of Kindness. Kita merayakan hal-hal yang menyenangkan dalam sebuah percakapan komunikasi. Karena pada prinsipnya komunikasi itu adalah bagaimana kita menemukan harmoni dari ide-ide di kepala kita dan di kepala orang lain. Jadi yang perlu kita lakukan untuk menjadi pleasant personality, pribadi yang menyenangkan, adalah kita harus merayakan perbedaan-perbedaan sambil mencoba menemukan kesamaan-kesamaannya. Ada 3 kualitas dalam meaningful engagement. Like each other, value each other, dan understand each other. Sadari bahwa perbedaan pendapat itu biasa. Nggak usah akhirnya berakhir gontok-gontokan seperti yang sering banget terjadi di sosial media sekarang. Ya kan? Mengeluarkan ide-ide itu adalah cara kita untuk menemukan keharmonisan pendapat. Bukan berarti apa yang kita sampaikan itu selalu benar loh. Jangan lupa act of kindness ya. Kita harus menemukan persamaan-persamaan supaya bisa menemukan titik tengah. Misalnya kita ada dalam satu ruangan yang isinya adalah food vlogger, ingin menyampaikan ide kita. Belum tentu loh mereka punya selera yang sama. Ada yang suka makanan hotel, ada yang suka makanan pinggir jalan, ada yang seleranya ke asin, ada yang seleranya ke manis. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan kesamaan energi kita sebagai pembicara dengan mereka semua. Misalnya, kecintaan pada makanan. Sama-sama cinta makanan akan menjadi pondasi yang membuat kita menjadi pleasant personality yang diterima sama semua orang. Ingat ya, kita tuh nggak bisa pilih-pilih audience. Mereka hadir untuk mendengarkan ide-ide kita secara random. Ini bukan kawinan. Kalau kawinan kita bisa pilih dong siapa yang diundang. Dengan kesadaran bahwa kita sama-sama orang yang mencintai makanan, itu bisa menjadi pondasi untuk mulai menyukai each other, like each other, dan mulai menghargai value-value yang kita miliki meskipun berbeda, sampai akhirnya kita sama-sama punya pemahaman yang sama. Salah satu hal penting yang ada dalam meaningful engagement adalah rapport. Rapport merupakan hubungan baik yang terbina antara pembicara dengan pendengar atau dengan lawan bicara. Rapport akan memudahkan pembicara dalam melakukan penggalian informasi karena lawan bicara merasa percaya dan terbuka sama kita. Rapport bisa dibina dengan 3 langkah berikut. Misalnya, yang paling mudah adalah cari kesamaan untuk membahas konteks berupa situasi atau kondisi yang umum dibahas. Misalnya, cuaca, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Atau yang paling gampang, cari aja di sosial media itu topik apa yang trending minggu ini dan kita bahas bareng-bareng. Lalu kita bisa eksplorasi kesamaan tersebut dengan bertanya lebih lanjut dan membuat percakapan terus mengalir. Yang terakhir, setelah percakapan yang mengalir, kita bisa memberikan makna terhadap pembahasan dengan saling berbagi informasi seputar topik yang kita bahas. Dengan menjalankan langkah-langkah tadi, semoga Anda bisa menjadi pribadi yang menyenangkan untuk mendapatkan level meaningful engagement yang maksimal dengan audiens Anda. Jangan lupa act of kindness untuk ngerayain ulang tahun Talking ke-18 ya.